Saat lagi, di jam 12 siang lewat 55 menit, Indonesia Horse Racing Championship 2025. Dipersembahkan oleh Selamat siang pemirsa. Indonesia Horse Racing Cup Indonesia Derby 2025 kembali hadir. Namun kali ini merupakan pertandingan yang paling bergengsi memperebutkan juara Triple Crown. Triple Crown merupakan istilah untuk menyebut 3 balapan besar dalam satu musim yang harus dimenangkan oleh seekor kuda pacu berusia 3 tahun. Nah, seperti apa serunya pertandingan Indonesia Horse Racing Cup Indonesia Derby 2025? Kita langsung bergabung bersama dengan rekan kami, ada Gadis Bianca langsung di lapangan pacuan kuda Sultan Agung Bantul, Yogyakarta. Halo, selamat siang Gadis. Bagaimana bisa diceritakan keseruan pertandingan di sana saat ini? Ya, Glory, saat ini suasana di lapangan pacuan kuda Bantul semakin hari semakin meriah, dan kita lihat saat ini sudah dilakukan persiapan untuk race ke-9. Sudah ada 8 race sebelumnya yang dilakukan, total 18 race yang berlangsung hingga sore hari nanti. Ada 12.000 penonton yang sudah bergabung di lapangan pacuan kuda Bantul, dan saat ini saya sudah bersama dengan Dewan Penasehat PP Pordasi, Bapak Hashim Jaya Hadikusuma. Pak Hashim, apa kabar? Baik sekali, Mbak. Pak Hashim, mohon dipakai ya. Baik sekali, Mbak. Pak Hashim tadi mengikuti sejak pagi hari. Seperti apa Pak Hashim melihat suasana penonton yang bergabung di lapangan pacuan kuda Bantul ini, Pak? Ya, menurut saya, Mbak, ini sudah ketiga kali kan diadakan mulai 2023, disusul dengan 2024 tahun lalu. Ini yang paling tertib, ya. Ini paling tertib. Saya kira sudah well organized. Penonton-penontonnya tetap ya bersemangat, tapi ini lebih tertib dan saya kira lebih teratur ya, menurut saya. So saya lihat ini memang sesuai dengan perkembangan, karena mungkin yang pertama dua tahun lalu kan masih belum pengalaman di sini. Oke, kita lihat visi besar dari PP Pordasi semakin ke sini semakin terang begitu ya Pak dengan Indonesia Horse Racing. Pak Hashim melihatnya seperti apa? Ke depan harus seperti ya, apa sih, Pak? kalau Pordasi kan membawahi beberapa cabang olahraga kuda ya, pacuan kuda satu. Ya. Terus ada olahraga polo ya. Terus ada ketangkasan, terus ada namanya show jumping ya. Nah, ini ada 4. Nah, ini salah satu yang mungkin sejak berapa lama kurang berkembang. Ya. Ini pacuan kuda. Dan ini salah satu alasan adalah kan mungkin prasarana stadion-stadion seperti ini mungkin kurang terawat ya. Sekarang tujuan dari Pordasi bantu dengan Pemda masing-masing untuk kita merawat dan lebih bagus lagi. Oke, kita harapkan dengan adanya Indonesia Horse Racing tentunya semakin maju untuk lokasi-lokasi juga bisa semakin baik dari segi fasilitas ya Pak ya? Iya betul, karena begini, ternyata di seluruh Nusantara banyak daerah ya yang sangat-sangat gemari olahraga kuda, terutama pacuan kuda ya. Misalnya Aceh. Di Aceh, di Takengon itu puluhan ribu orang menonton. Di Sumatera Barat, di Minangkabau juga demikian. Juga demikian di Sulawesi Utara, di Sumba, ya, banyak di Lombok, banyak yang. So saya kira ini yang kita mau bina dan kembangkan. Oke, baik Pak Hashim, terima kasih untuk waktunya. Kita harapkan memang balap pacuan kuda ini menjadi satu olahraga yang penting di olahraga Indonesia ya Pak ya. Betul. Baik, dan terima kasih. Pemirsa, kita juga akan menyaksikan ulasan dari race kelas D 1200 meter berikut ini. Ya. Berada di stable yang sama, BHM stable. Betul sekali. Bahkan bukan hanya kakak adik, ayah anak pun di sini ada juga loh joki ini. Betul, Dede Odik anak ya, betul-betul. Let's go! Racing now saat ini saudara-saudara, kita nantikan berhasil leading untuk pertama adalah kuda P Musangking. P Musangking dibayang-bayangi oleh
kuda P Satria BHM dan juga Sitaru Nagari. Sementara posisi yang ketiga ada kuda Beauty Generation, saudara-saudara. 3 jagoan dari BHM saat ini memimpin pada posisi yang pertama. Bergerombol saat ini, saudara-saudara. Kita nantikan jarak yang cukup dekat. 1.200 meter memimpin saat ini adalah kuda B Musangking dan juga dibayang-bayangi setengah panjang kuda ke depan adalah Beauty Generation. Kita nantikan, saudara-saudara. Dan posisi yang ketiga saat ini adalah kuda Sitaru Nagari dan juga B Satria BHM pada posisi yang keempat. Kita nantikan jarak di tikungan terakhir 400 meter yang akan datang. Saat ini masih memimpin untuk kuda B Musangking, saudara-saudara. Kita nantikan datang bergerombol saat ini antara untuk kuda Merdeka Jatim akan dicoba dan juga untuk kuda Merkava. Kita nantikan, saudara-saudara, Merkava akan dicoba saat ini dengan Sheila Putri Mahardika dari BHM Stable Kalimantan Selatan telah dipercayakan. Ya, itu dia pemirsa. Review dari kelas D 1200 meter. Persaingan cukup ramai di kelas D 1200 meter, pemirsa. Ada kuda P Musangking yang langsung melesat ke depan dibayang-bayangi kuda Beauty Generation. Sementara kuda Sitaru Nagari, Merdeka Jatim dan kuda Merkava tenang-tenang saja ya, kita lihat menyusun kekuatan hingga akhirnya di stage terakhir. Akhirnya kuda Merkava yang akhirnya melesat di belakang kuda P Musangking sebagai urutan kedua dan juga akhirnya Beauty Generations harus puas di posisi ketiga. Kita lihat kuda Musangking, pemirsa, dari Kalimantan Selatan dengan joki Salman Farid keluar sebagai juara di kelas D 1200 meter, disusul oleh kuda Merkava dari daerah istimewa Yogyakarta dengan joki Truli Pantau di posisi kedua, dan di posisi ketiga ada kuda Beauty Generations dari Jawa Barat dengan joki Fani Lepah. Kami akan menyampaikan informasi lainnya dan juga mengulas race-race lainnya di kelas-kelas lainnya. Total ada 18 kelas yang akan dipertandingkan, dan juga tentu saja yang paling ditunggu-tunggu adalah kelas Indonesia Derby untuk kelas 3 tahun 2000 meter. Untuk sementara demikian, Glory, kembali ke Anda. Baik, terima kasih rekan Gadis Bianca sudah melaporkan. Kami akan nantikan bagaimana info kelanjutannya. Dan pemirsa, seru sekali ya, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kita akan menyaksikan keseruan pertandingan selanjutnya pada pukul 13.25 waktu Indonesia bagian Barat. Tetaplah bersama kami. Saat ini, saudara-saudara, kita nantikan berhasil leading untuk pertama adalah kuda P Musangking dibayang-bayangi oleh kuda P Satria BHM dan juga Sitaru Nagari. Sementara posisi yang ketiga ada kuda Beauty Generation, saudara-saudara. 3 jagoan dari BHM saat ini memimpin pada posisi yang pertama. Bergerombol saat ini, saudara-saudara. Kita nantikan jarak yang cukup dekat. 1.200 meter memimpin saat ini adalah kuda B Musangking dan juga dibayang-bayangi setengah panjang kuda ke depan adalah Beauty Generation. Kita nantikan, saudara-saudara. Dan posisi yang ketiga saat ini adalah kuda Sitaru Nagari dan juga B Satria BHM pada posisi yang keempat. Kita nantikan jarak di tikungan terakhir 400 meter yang akan datang. Saat ini masih memimpin untuk kuda Metro TV. Dipersembahkan oleh Halo, selamat siang pemirsa. Indonesia Horse Racing Cup Indonesia Derby 2025 kembali hadir. Nah, seperti apa serunya pertandingan Indonesia Horse Racing Cup kali ini? Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita langsung bergabung dengan rekan kami, ada Gadis Bianca langsung di lapangan pacuan kuda Sultan Agung Bantul, Yogyakarta. Halo, selamat siang Gadis. Bisa diceritakan bagaimana keseruan pertandingan di sana saat ini?
Halo, selamat siang Glory dan juga pemirsa. Indonesia Horse Racing Cup di Bantul sudah berlangsung sejak pagi tadi dan seru sekali. Saat ini sudah memasuki kejurnas dan masuk ke race ke-12. Dan saat ini kita akan membahas pemirsa race kelima kelas A sprint terbuka jarak 1.300 meter. Kita saksikan tayangannya berikut ini. Betul-betul kelas neraka. Untuk kita prediksi sangat susah, sangat sulit. Kita nantikan dari Bapak. Let's go! Dilepas 11 ekor kuda saat ini dan mulai leading. Untuk pertama adalah kuda Dominator. Dominator dibayang-bayangi Sunlight Nagari dan juga Lea Cynthia pada posisi yang ketiga. Tenang saja saudara-saudara. Lea Cynthia, Dominator dan juga Sunlight Nagari pada posisi kedua. Sementara Azaria Eclipse masih pada posisi yang ketiga. Kita nantikan dicoba dari arah luar adalah kuda Lea Cynthia. Lea Cynthia saat ini saudara-saudara memimpin setengah panjang kuda ke depan. Side by side pada posisi yang pertama antara Azaria Eclipse dan juga Dominator. Azaria Eclipse, Dominator, Sunlight Dewa United dan juga Lea Cynthia. Kita nantikan saudara-saudara 400 meter yang akan datang saat ini akan dicoba adalah kuda Azaria Eclipse, Dominator, Azaria Eclipse dan juga Dewa United saudara-saudara. Kita nantikan saat ini 400 meter yang akan datang. Kita nantikan saat ini masih ada kuda Dominator, Azaria Eclipse dan Dewa United. Dominator, Azaria Eclipse dan Dewa United saudara-saudara. Kita sambut tepuk tangan Dominator, Dewa United dan juga Azaria Eclipse. Dengan pelatih Ardi Puntawijaya. Lagi-lagi pelatih Ardi menurunkan. Nah, itu dia pemirsa performa kuda-kuda di kelas A sprint terbuka 1.300 meter dengan Dominator DH King Talago yang keluar sebagai juara pertama. Dan saya tidak sendiri pemirsa, saya sudah bersama dengan Sekretaris Komisi Pacu PP Pordasi, Mas Danang Eko Yulianto. Mas Danang, kita tadi saksikan tayangan dari pertandingan kelas A sprint terbuka. Ini kelas yang seperti apa sih Mas? Dan keluar akhirnya Dominator sebagai juara. Ya, memang kelas A sprint ini memang salah satu kelas yang merupakan kelas neraka kalau ibaratnya ya. Nah, di situ persaingannya sangat ketat dan juga ini kuda-kuda yang memang juara seperti halnya Sunlight, kemudian Megantara, kemudian Dominator, Azaria yang memang beberapa kali berganti sebagai juara di pacuan-pacuan sebelumnya. Namun kali ini dari posisi start Dominator yang memang langsung ke depan dan mendominasi jalannya lomba, sehingga kuda-kuda yang lain harus puas menempati posisi kedua dan ketiga. Iya, ada membalap antara Dewa United, Sunlight dengan Azaria Eclipse ya? Betul. Ya, jadi Dominator tadi memang langsung ke depan ya. Kemudian bergantian mencoba antara si Sunlight Nagari atau Dewa United, Megantara dan juga Azaria Eclipse. Mencari posisi kedua dan ketiga ya? Dan ketiga. Oke, seharian ini sudah berlangsung sekitar 12 race, ya, Mas Danang. Sudah masuk ke seri kejurnas ya, Mbak, kejurnas. Ya? Boleh dijelaskan seri kejurnas ini seperti apa sih Mas? Jadi Indonesia Derby ini merupakan salah satu rangkaian kejurnas, di mana kejurnas seri 1 di bulan Juli ini mempertandingkan 8 kelas kejurnas. Mulai dari pemula, kemudian nanti sampai di partai puncaknya di 3 tahun Derby. Di mana juga di tahun ini ada peluang untuk kuda yang menjadi juara Triple Crown Indonesia. Ya, kita tunggu ya apakah kuda King Argentin akan memenangkan Triple Crown, mahkota Triple Crown. Baik, terima kasih Mas Danang. Dan demikian Glory untuk sementara, kita akan kembali 30 menit mendatang. Jangan kemana-mana pemirsa. Baik, seru sekali ya Gadis Bianca di sana dan pemirsa tetaplah bersama kami karena usai jeda kami akan kembali untuk melanjutkan keseruan dari pertandingan selanjutnya nanti di pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Tetaplah bersama kami. Metro TV. Dipersembahkan oleh dipersembahkan oleh
Selamat siang pemirsa, kembali lagi pada pertandingan Indonesia Horse Racing Cup Indonesia Derby 2025. Ajang ini menjadi momentum penting bagi para pecinta pacuan kuda untuk menyaksikan kuda-kuda calon juara masa depan. Kita saksikan bagaimana ketegangan di setiap derap langkah Indonesia Horse Racing Cup 2025 langsung dari Bantul, Yogyakarta. Bersama dengan rekan kami ada Gadis Bianca di sana. Selamat siang Gadis, lapangan pacuan kuda Sultan Agung Bantul, bagaimana update informasinya? Baik, terima kasih Glory. Betul sekali, keseruan dan ketegangan selalu kita rasakan di setiap race yang tengah berlangsung. Saat ini sudah masuk ke race ke-13. Namun untuk selanjutnya saya akan mengajak Anda pemirsa untuk menyaksikan race ke-8 kelas 3 tahun remaja non-finalis jarak 1.600 meter. Siapakah yang menjadi juaranya di kelas ini? Kita saksikan bersama. Kita akan masuk ke dalam gate nomor 3. Persiapan. Let's go! Dilepas sudah saat ini 9 ekor kuda dan berangkat dari jarak 1.600 meter. Dan mulai leading untuk pertama saat ini adalah kuda Tawakal. Tawakal dibayang-bayangi oleh kuda Waru Winning. Tawakal dan juga masih kami untuk kuda P Hajar. P Hajar dibayang-bayangi oleh kuda Gegana Maja dan juga Noel Angel pada posisi yang keempat. Akan dicoba saat ini saudara-saudara di tikungan yang kedua memimpin setengah panjang kuda ke depan antara kuda Tawakal dan juga P Hajar. Tawakal dan P Hajar saudara-saudara kita nantikan dan akan dicoba saat ini dari arah luar adalah Gegana Maja dan juga Noel Angel. Gegana Maja, Noel Angel dan akan dicoba dari arah dalam untuk kuda Waru Winning. Waru Winning saudara-saudara. Namun apa boleh buat, jarak semakin dekat menuju garis finish untuk kuda P Hajar dan juga Waru Winning. P Hajar, Waru Winning akan dicoba dari arah dalam saudara-saudara. Saat ini masih cukup kuat untuk kuda P Hajar. P Hajar, Waru Winning dan juga Noel Angel. P Hajar, Waru Winning dan Noel Angel akan dicoba saat ini. Andalan dari Sumatera Barat antara kuda Aether King. Aether King akan dicoba saudara-saudara. Kita nantikan untuk saat ini P Hajar, Waru Winning dan Noel Angel. P Hajar, Noel Angel dan datang cepat dari arah luar untuk kuda Serina. Lagi-lagi pelatih Hardi Puntawijaya kembali mendominasi di podium. Ya pemirsa, itu dia keseruan dan juga persaingan dari kelas 3 tahun remaja non-finalis jarak menengah 1.600 meter. Keluar sebagai juara kuda P Hajar dari Kalimantan Selatan dengan joki Salman Farid, disusul dengan kuda Noel Angel dari Jawa Tengah dengan joki Truli Pantau, dan juga di posisi ketiga ada kuda Sherina Jordan DH Sherina Zabel dari Jawa Timur dengan joki Hendy Supratman. Dan untuk membahasnya pemirsa, saya sudah bersama dengan Ketua Komisi Pacu PP Pordasi, Mas Munawir di sini. Selamat sore, Mas Munawir. Selamat sore. Mas Munawir, boleh dipakai mic-nya? Oke. Tadi kita lihat untuk kelas 3 tahun remaja non-finalis. Ini sebenarnya kelas apa sih, Mas? Jadi ini non-finalis adalah kuda-kuda yang masuk final. Kemarin pada waktu Bapak penyisian itu ada 3 race di kelas remaja. Ya. Nah, 3 race itu diambil 4 kali 3, 12 masuk finalis. Oke. Yang kalah-kalah itu masuk non-finalis ini. Yang tadi kita lelikan di kelas remaja non-finalis di race 8 itu. Jadi pertandingan tadi saya lihat sangat seru ya, tapi memang P Hajar dari mulai start dia udah ke depan, terus yang di belakangnya itu cukup rame, tapi setelah di jarak tikungan terakhir muncul Noel Angel. Noel Angel dari tengah juga ya, dia langsung bisa nomor 2, terus saat-saat terakhir Sherina Jordan dia masuk nomor 3, walaupun itu hampir berbarengan ya. Jadi ya itu tadi akhirnya P Hajar, Noel Angel dan Sherina
Jordan. Oke, persaingan kita terlihat dari belokan atau tikungan terakhir ya. Jaringan terakhir. Saling balap pembalap. Iya, betul. Oke, baik, terima kasih Mas Munawir, dan pemirsa kita akan kembali mengulas race-race lainnya dari Indonesia Horse Racing, utamanya nanti ada Derby Indonesia juga yang sangat ditunggu-tunggu sebagai penentuan Triple Crown. Salah satu juga ajang yang sangat bergengsi hari ini. Untuk sementara demikian, kembali ke Anda, Glory. Baik, terima kasih rekan Gadis Bianca melaporkan langsung dari lapangan pacuan kuda Sultan Agung Bantul, Yogyakarta. Dan pemirsa, pertandingan selanjutnya akan semakin seru. Kita akan bertemu lagi pada pukul 14:25 waktu Indonesia bagian Barat. Tetaplah bersama kami. Metro TV. Dipersembahkan oleh Halo pemirsa, kita kembali akan menyaksikan pertandingan Indonesia's Horse Racing Cup Indonesia Derby 2025, di mana kuda-kuda unggulan ini hanya punya satu peluang seumur hidup untuk mengejarnya. Tidak bisa memperoleh lebih cepat, tidak juga dalam musim kedua atau ada pengulangan. Nah, kesempatan itu hanya datang sekali dan pergi secepat garis finish. Lalu seperti apa keseruan pertandingan berikutnya? Kita akan bergabung langsung bersama dengan rekan Gadis Bianca dari lapangan pacuan kuda Sultan Agung Bantul, Yogyakarta. Selamat siang Gadis, dari Stadion Sultan Agung Bantul, bagaimana informasi update-nya? Iya, selamat siang Glory. Kita lihat memang semakin siang, pertandingan semakin seru karena kita akan melihat race-race kejurnas atau kejuaraan nasional dan juga nanti Indonesia Derby. Kita tunggu seperti apa, persaingannya tentu semakin ketat. Dan kita akan sama-sama Glory menyaksikan race ke-10 kelas A terbuka jarak 2000 meter berikut ini. Kita saksikan bersama. Let's go! Mulai leading untuk pertama saat ini adalah Triple S. Triple S dibayang-bayangi oleh Berkata Eclipse dan juga Arbok Nagari. Arbok Nagari saat ini pada posisi yang kedua, sementara masih memimpin suku buat dibayang-bayangi oleh Queen Divona pada posisi yang keempat dan Superstar Pikatan pada posisi yang kelima. Kita nantikan saudara-saudara memimpin cukup kuat untuk kuda Berkata Eclipse. Berkata Eclipse dibayang-bayangi oleh kuda Triple S. Berkat Eclipse, Triple S dan juga Arbok Nagari. Berkat Eclipse, Triple S dan Arbok Nagari di posisi yang pertama berhimpit 3 ekor kuda antara Berkat Eclipse, Triple S dan Arbok Nagari. Sementara masih disusun strategi dari belakang untuk kuda Queen Zetna dengan joki Aniswood. Saat ini saudara-saudara, kita nantikan tikungan yang kedua memimpin dan akan dicoba dari arah dalam. Saat ini adalah kuda Queen Devona. Queen Devona datang dari arah luar. Saat ini adalah kuda Triple S dan juga Arbok Nagari. Persaingan cukup ketat side by side pada porsi pertama antara Berkat Eclipse dan Triple S. Berkat Eclipse dan Triple S akan dicoba dari arah luar adalah kuda Queen Devona. Queen Devona, saudara-saudara, kita nantikan di last corner. Tikungan terakhir saat ini memimpin adalah kuda Triple S dan Queen Devona pada posisi yang kedua. Kita nantikan saudara-saudara siapa yang menjadi juara di 2000 meter A terbuka antara Devona dan Triple S. Queen Devona dan Triple S. Queen Devona dan Triple S. Queen Devona dan Triple S, saudara-saudara. Kita nantikan Queen Devona, Triple S dan juga Berkata Eclipse pada posisi yang ketiga. Dan juga induk Poseidon.
Hasil breeding dari King Halim Stable. Itu dia Jawa pemirsa, Barat. seru sekali, sangat menegangkan pembalap antara Queen Divona Triple S dan juga disusul berkat Eclipse di posisi ketiga. Nah, kali ini pemirsa saya kembali bersama dengan Sekretaris Komisi Pacu PP Pordasi, Mas Danang. Mas Danang, kita lihat ini jarak yang cukup jauh sebenarnya, 2000 meter, butuh ketahanan dari kudanya dan juga jokinya, bahkan kelihatannya Queen Divona ini baru menyusul belakangan. Di saat-saat terakhir, dia baru datang di 300 meter terakhir. Jadi kalau kita lihat tadi dari start berkat Eclipse sempat ke depan, dia memimpin pertandingan di sampai pertengahan lomba ya. Kemudian dibayang-bayangi Arbok Nagari dan juga Triple S. Yang di pertengahan lomba sempat juga membayang-bayangi, namun pada akhirnya masuk ke tikungan 400 meter berkat Eclipse sudah mulai kehabisan tenaga, sehingga Triple S yang kembali memimpin. Baru di 300 meter terakhir akhirnya Queen Divona yang menunjukkan kekuatannya sebagai juara di kelas A terbuka 2000 meter ini. Jadi joki harus pintar-pintar menjaga stamina kuda juga ya? Ya, itu di mana taktik ataupun strategi dalam race itu diperlukan. Kapan si joki ini harus memacu kudanya, kapan dia harus memacu supaya kuda ini semakin cepat. Nah, itulah arti dari strategi dalam suatu pacuan. Baik, apalagi jarak jauh 2000 meter ini pasti harus ada trik-trik yang digunakan. Dan akhirnya Queen Divona yang keluar sebagai juara. Oke, Mas Danang, kita akan lagi membahas nanti usai jeda pemirsa. Kita untuk sebentar kembali ke Anda, Glory. Baik, terima kasih rekan Gadis Biangga atas update informasi dari Anda. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, kita masih akan menyaksikan bagaimana keseruan pertandingan menegangkan kuda-kuda pilihan nanti pada pukul 14.55 waktu Indonesia bagian Barat. Tetaplah bersama kami. Metro TV. Dipersembahkan oleh Prime Time News, setiap hari live jam 5:30 sore. Dipersembahkan oleh Hai, selamat siang pemirsa. Keseruan Indonesia's Horse Racing Cup Indonesia Derby 2025 di kelas utama memperebutkan Triple Crown masih terus berlangsung hingga saat ini. Dan sebagai informasi pemirsa, Triple Crown ini bukan sekedar 3 kemenangan berturut-turut, namun juga simbol keunggulan mutlak. Mahkota yang hanya bisa dikenakan oleh kuda-kuda terbaik yang pernah menginjak lintasan, ditunggangi joki-joki dengan intuisi luar biasa dan dipoles tim pelatih dengan nyali yang besar serta presisi strategi tingkat tinggi. Nah, seperti apa panasnya pertandingan kuda-kuda super selanjutnya? Kita akan terhubung langsung dengan Gadis Bianca yang akan kembali menyuguhkan pertandingan sengit antara kuda-kuda super langsung dari lapangan pacuan kuda Sultan Agung Bantul, Yogyakarta. Silakan Gadis. Terima kasih Glory. Kali ini pemirsa saya akan ajak Anda untuk menyaksikan tayangan dari race ke-12 kelas 2 tahun pemula AB jarak 1400 meter. Kita lihat informasinya. Kita nantikan siapakah yang berhasil leading. Masih sedikit ya. Racing now. Kita nantikan saudara-saudara, saat ini masih bergerombol 11 ekor kuda di kelas 2 tahun pemula AB. Dan mulai leading untuk pertama saat ini adalah kuda Nara Eclipse. Nara Eclipse dibayang-bayangi oleh kuda Suntora Nagari dan juga Virtuoso Soltar. Suntora Nagari dan Virtuoso Soltar. Sementara disusul di belakangnya adalah kuda Monokrom dan juga Nara Eclipse pada posisi yang keempat. Kita nantikan saudara bergerombol saat ini pada posisi yang pertama antara Suntora dan Monokrom serta ada Virtuoso All-Star. Kita nantikan mulai datang saat ini dicoba dari arah luar adalah kuda Monokrom.
Monokrom dan juga Nara Eclipse masuk dari arah dalam. Monokrom dan Nara Eclipse akan dicoba dari arah dalam saat ini saudara-saudara. Kita nantikan dan akan dicoba dari arah luar adalah kuda Sir Orbit. Sir Orbit datang dari arah luar begitu cepatnya saudara-saudara di tikungan terakhir. Kita nantikan saat ini di jarak 300 meter yang akan datang. 300 meter yang akan datang masih membuat cukup kuat antara Sir Orbit dan juga Nara Eclipse. Sir Orbit, Nara Eclipse dan Monokrom saat ini saudara-saudara. Kita nantikan siapa yang berhasil finish. Kita nantikan datang dari arah luar adalah Maxi of Galip. Sir Orbit dan juga Monokrom. Itu dia pemirsa, seru sekali di detik-detik terakhir ternyata ditikung dari luar Maxi of Halim akhirnya memasuki atau keluar sebagai juara pertama, disusul dengan Sir Orbit dan juga kuda Monokrom di posisi ketiga. Hadiah yang diperebutkan untuk kelas 2 tahun pemula AB jarak 1.400 meter ini sangat bergengsi pemirsa, yakni 150 juta rupiah, dan akan masih banyak lagi keseruan-keseruan lainnya yang akan kami hadirkan. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Corporate Communication Sarga.co Ibu Esther D. Ginting untuk membahas lebih lanjut mengenai event dari Indonesia Horse Racing. Bu Esther, sejauh ini hingga siang hari ini bagaimana antusiasme penonton? Ya, antusiasme penonton sangat tinggi. Ya, jadi kalau dari sekitar menjelang jam 2 tadi itu menurut catatan kami gitu ya, dari tiket box di depan itu sudah lebih dari 16.000 penonton yang hadir gitu. Dan karena ini kan kita masih ada lagi race-race yang utama gitu ya, menjelang nanti sampai jam sore ini, kami yakin akan lebih banyak lagi nih yang berapa sih Bu tiket yang dijual harganya? Tiket yang dijual itu kan beberapa kategori gitu ya. Ada yang gratisan loh. Ada yang gratisan, tapi yang reguler itu 50.000, yang tribun yaitu orang bisa duduk gitu ya, jadi bisa melihat dengan lebih jelas itu 150.000, dan ada juga yang di deck khusus VIP A dan VIP B yaitu lumayan gitu ya. Kalau VIP A itu 2,8 juta, VIP B itu 1,4 juta gitu. Baik, dengan harga segitu sudah ada 16.000 pengunjung. Wow. Iya, betul. Oke, sejauh ini kontribusi dari Sarga.co untuk memasyarakatkan balap pacuan kuda itu apa saja yang sudah dilakukan? Jadi yang pertama-tama tentu saja memperbanyak gitu ya, memperbanyak jumlah balapan kuda gitu yang bisa kami selenggarakan gitu, katakanlah dalam 1 tahun gitu, dan juga menjangkau kota-kota gitu, kota-kota yang bisa menjadi tempat penyelenggaraan gitu, karena sebenarnya pacuan kuda itu kan kuatnya ada di daerah gitu ya, tapi dan yang kemudian kami lakukan juga adalah meleverage gitu penyelenggaraan pacuan kuda sehingga lebih prestis gitu ya, lebih prestis, hadiahnya juga lebih menarik gitu ya, sehingga semakin banyak peserta gitu ya, semakin banyak kuda-kuda pacu bisa ikutan, dan ya semakin banyaklah penonton bisa terpapar gitu dengan pacuan kuda. Ya, tapi memang sudah terbukti ya dari seri pertama kita mulai di bulan Februari, semakin kesini owner kuda yang ikut bertanding juga semakin banyak ya. Betul, semakin banyak dan semakin beragam gitu. Tadi sempat Pak Ketum PP Pordasi Mas Aryo katakan bahwa yang untuk sekarang Indonesia Derby itu sebenarnya ada 300 kuda gitu. Tapi memang karena ini kejurnas harus ada seleksinya. Sangat bergengsi ya, luar biasa. Baik. Ini udah kuda terbaik dari yang terbaik. Dari yang terbaik. Terima kasih Bu Esther atas waktunya, dan untuk sementara demikian Glory, kita kembalikan ke studio. Baik, terima kasih gadis. Nampaknya semakin sore ini semakin menegangkan ya pertandingannya. Dan pemirsa, kita masih akan menyaksikan satu pertandingan lagi pada pukul 15 waktu Indonesia, 15:25 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Metro TV. Dipersembahkan oleh
Selamat sore pemirsa, dalam dunia pacuan kuda hanya ada satu gelar yang mampu membuat arena sunyi menjadi takjub mengguncang lintasan dengan sorak-sorai dan meninggalkan nama yang tak akan pernah hilang dari sejarah, yaitu Triple Crown. Nah, seperti apa ketegangan yang akan kita sajikan dan kita saksikan, kita akan sapa kembali rekan kami, ada Gadis Bianca langsung dari lapangan pacuan kuda Bantul, Yogyakarta. Selamat sore Gadis, seperti apa keseruan di sana saat ini? Ya, Glory, sebelum kita menyaksikan bersama bagaimana gelaran Indonesia Derby 2025 berlangsung, saya akan ajak Anda pemirsa, kita akan melihat tayangan race kelas 3 tahun remaja 1.600 meter berikut ini terlebih dahulu. Akan diupayakan masuk ke dalam starting kit nomor 7 bersama dengan joki Stevie Tongkeles. Bendera hijau berkibar, saudara-saudara, bertanda kuda-kuda akan segera dilarikan. Konsentrasi para joki, kita nantikan siapa yang berhasil. Racing now! Leading pertama saat ini adalah kuda Maisa Dewi. Maisa Dewi dibayang-bayangi oleh Kamaka Eclipse dan juga Unexpected Boy. Unexpected Boy pada pos yang ketiga. Kita lihat saudara-saudara, jarak yang cukup jauh. Masih memimpin saat ini adalah Kamaka Eclipse. Perwakilan dari kontingen Jawa Tengah saat ini Kamaka Eclipse dan Yatarim TA serta Unexpected Boy dan juga P Putra Barbara. Kita nantikan saudara-saudara, masih cukup kuat saat ini adalah kuda Kamaka Eclipse. Kamaka Eclipse dibayang-bayangi oleh Wulan Nuangan, saat ini datang dari arah luar, akan dicoba Wulan Nuangan dan Unexpected Boy pada pos yang ketiga. Kita nantikan saudara-saudara, masih cukup kuat Kamaka Eclipse, setengah panjang kuda ke depan antara Kamaka dan Wulan Nuangan. Kamaka Eclipse, Wulan Nuangan dan Unexpected Boy. Kita nantikan saudara-saudara, siapa yang berhasil menjadi juara remaja di tahun ini. Saat ini datang di tikungan terakhir. Tikungan terakhir saat ini adalah Wulan Nuangan dan Kamaka Eclipse. Datang ke Rakses Nagari saat ini saudara-saudara, di tikungan yang terakhir. The last corner, Bagejo, abu kalah abu. Kita nantikan antara Kamaka Eclipse dan Wulan Nuangan. Kamaka Eclipse, Wulan Nuangan dan Rakses Nagari. Datang dari arah luar saat ini ke Rakses Nagari. Rakses Nagari, Wulan Nuangan, Rakses Nagari, Wulan Nuangan, Rakses Nagari, Wulan Nuangan dan juga Lucinero. Akan diupayakan masuk ke dalam starting kit nomor 7. Ya, seru sekali pemirsa, balap-pembalap kita lihat terjadi dan di tikungan terakhir Rakses Nagari kemudian akhirnya menyusul yang tadinya dipimpin oleh Wulan Nuangan, justru dibalap oleh Rakses Nagari keluar sebagai juara pertama, disusul Wulan Nuangan di posisi kedua, dan di posisi ketiga ada Lucinero dari Jawa Tengah yang akhirnya keluar sebagai juara di kelas yang cukup bergengsi, jarak 1.600 meter untuk kelas 3 tahun remaja yang total hadiahnya mencapai 150 juta rupiah. Dan pemirsa, menunggu Indonesia Derby berlangsung, saat ini saya sudah bersama dengan VP Operations and Marketing Sarga.co, Mas Kevin Jonathan. Mas Kevin, gimana hari ini? Apa kabar? Gimana hari ini? Seru sekali, seru Mas. Banget, seru dan banget. Ini kita lihat persiapan Indonesia Derby ya, Mas. Betul, jagoan-jagoannya selain King Argentin, sebenarnya siapa sih yang punya potensi untuk naik juga ke podium? Ini tuh yang banyak orang bilang yang punya potensi adalah Wonderland. Karena dari beberapa race sebelumnya, Wonderland tuh selalu membayang-bayangi King Argentin. Gitu, itu Wonderland yang pertama. Terus yang kedua ada Sydney All Star dan Manik Siwa. Jadi banyak banget nama-nama pemenang-pemenang. Jadi ini benar-benar winner lawan winner sih. Jadi seru banget. Ini bakal ditunggu-tunggu sama semua orang. Seperti apa sih, Mas, persiapan untuk Triple Crown? Sebenarnya kan ini sangat-sangat bergengsi ya. Bergengsi di antara paling bergengsi karena jarang sekali dan sudah lebih dari 1 dekade belum ada
pemenangnya untuk penyabet gelar Triple Crown. Triple Crown, betul. Untuk persiapannya pasti para kuda dan para joki itu benar-benar bersiap semaksimal mereka mungkin gitu, semaksimal mungkin untuk dari mereka. Lalu mereka juga sangat amat menjaga kesehatan kudanya dan juga kesehatan jokinya. Jadi benar-benar dirawat banget dari kemarin juga yang jalan juga cuma beberapa, sangat amat diseleksi gitu kan. Jadi preparationnya udah sangat matang dan ketika kita tanya sama horse owner juga mereka sudah sangat mempersiapkan dengan maksimal sih untuk semua kuda yang akan race nanti. Oke, kita tunggu ya aksinya. Sesaat lagi sebetulnya pemirsa, kita akan kembali melaporkan bagaimana Indonesia Derby berlangsung. Tetap bersama kami untuk sementara demikian. Glory, kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Gadis Bianca melaporkan langsung dari Bantul, Yogyakarta. Pemirsa, demikianlah rangkaian keseruan pertandingan Indonesia's Horse Racing Cup Indonesia Derby 2025. Sampai bertemu pada rangkaian pertandingan selanjutnya. Saya Glorinata, pamit undur diri. Sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh